Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahbani Howir dengan NIM 20115000432. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan soal UAS mata kuliah Interpersonal Skill kelas AB dengan dosen pengampu Kak Julaiha Probo Anggraini SSI MKOM. Baik, yang saya hormati Kak Jule dan teman-teman semuanya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah interpersonal skill sangat diperlukan dalam rangka menjalin hubungan dengan orang lain? Jawaban saya iya, karena memiliki kemampuan interpersonal skill itu tentu penting sekali untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan sangat dibutuhkan dalam berbagai keadaan ataupun situasi, seperti dalam hubungan keluarga, teman, ataupun orang yang baru kita kenal. Keterampilan interpersonal membuat kita lebih menjaga ucapan kita agar tidak menyakiti hati mereka. Dalam dunia kerja, keterampilan interpersonal membuat kita mampu bekerja sama dengan orang lain, entah itu rekan kerja, klien, ataupun atasan. Pertanyaan kedua, apakah kita bisa mencintai diri sendiri akan sangat menentukan seberapa besar kita mencintai orang lain? Jawaban saya, mencintai diri sendiri sangatlah penting untuk kemampuan saya untuk mencintai orang lain. Jika saya tidak mencintai diri sendiri, saya mungkin akan memiliki kesulitan dalam mencintai orang lain secara tulus. Mencintai diri sendiri juga dapat membantu kita menjadi lebih positif dan memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap orang lain, yang dapat membantu kita dalam menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Pertanyaan ketiga, apakah penampilan menarik sangat diperlukan dalam rangka kita menjalani hubungan dengan orang lain? Menurut saya, penampilan yang baik tidak selalu diperlukan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Tetapi, penampilan baik akan meningkatkan rasa percaya diri dan membuat orang lain merasa lebih nyaman kepada kita. Namun yang terpenting adalah sikap dan perilaku kita terhadapnya, bukan seberapa menarik atau tidak menariknya penampilan kita. Jika kita memperlakukan orang lain dengan hormat, menunjukkan empati dan bersikap positif, maka itu akan lebih mempengaruhi bagaimana orang lain menilai kita daripada penampilan kita. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana cara saya untuk menjadi seseorang yang bisa berpikir positif? Ya, cara yang sering saya lakukan untuk berpikir positif adalah murah tersenyum kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Itu membuat saya lebih bahagia. Selain itu, bagi saya, rasa bersyukur, berbicara hal positif pada diri sendiri, dan tertawa juga bisa menjadi cara memunculkan pikiran yang positif. Pertanyaan kelima, bagaimana sih cara saya menjadi seseorang yang memiliki interpersonal skill yang baik? Cara saya memiliki interpersonal skill yang baik adalah dengan cara memahami perasaan dan pikiran orang lain. Hal ini membantu saya lebih memahami karakter orang tersebut. Lalu saya selalu menjadi pendengar yang baik dan berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Dan saya selalu bisa mengontrol emosi saya. Hal-hal ini yang sering saya lakukan untuk memiliki interpersonal skill yang baik. Berikutnya pertanyaan ke-6. Bagaimana sih cara saya menjadi pendengar yang baik? Ya, cara saya untuk menjadi pendengar yang baik, saya akan bersungguh-sungguh dalam mendengar apa yang orang lain ucapkan saat perbincangan sedang berlangsung. Dan sebisa mungkin, saya selalu akan merespon jawabannya sesuai topik yang sedang diperbincangkan. Pertanyaan ke-7. Apakah kebahagiaan dalam hidup itu penting? Ya, kebahagiaan dalam hidup sangatlah penting. Kebahagiaan merupakan tujuan utama dalam hidup bagi banyak orang. Dengan terus bahagia, kondisi fisik dan mental saya akan cenderung lebih baik dan stabil. Memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi dapat membantu saya merasa lebih sejahtera dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kebahagiaan juga dapat membantu saya menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah dengan cara yang lebih baik. Berikutnya pertanyaan ke-8. Apakah mengelola emosi ketika menyelesaikan masalah sangatlah penting? Dan bagaimana cara saya mengelola emosi dengan masalah yang saya hadapi? Ya, tentu mengelola emosi ketika menyelesaikan masalah sangatlah penting. Untuk mengelola emosi, ada beberapa cara yang saya sering lakukan, yaitu mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan napas dengan perlahan untuk menenangkan diri saya.
Saya juga mencoba untuk tidak terlalu terburu-buru dalam menyelesaikan masalah dan mengambil waktu untuk berpikir secara logis tentang masalah yang saya hadapi. Berikutnya pertanyaan ke-9. Bagaimana cara saya untuk memaafkan masa lalu saya? Segala hal buruk yang pernah terjadi di dalam hidup saya. Untuk memaafkan masa lalu, biasanya yang saya lakukan adalah saya istirahat dan menenangkan diri saya terlebih dahulu agar saya bisa memaafkannya. Setelah diri saya sudah tenang dan sudah bisa memaafkannya, saya akan berbincang dengan orang tersebut tentang perasaan saya dan memberikan kesempatan untuk dia meminta maaf ataupun menjelaskan tindakannya. Dan jika tidak ada kesempatan untuk berbincang, saya akan mencoba berhenti mengingat kesalahan masa lalu saya dan memaafkannya. Berikutnya pertanyaan ke-10. Bagaimana cara saya memimpin keluarga ketika saya kelak menjadi seorang ayah agar bisa selalu memberikan kebahagiaan setiap harinya? Ya, ketika saya menjadi seorang ayah, saya akan memperlakukan setiap anggota keluarga dengan rasa hormat dan kasih sayang dan selalu bersikap adil. Saya juga selalu memprioritaskan keluarga dan mengatur waktu untuk keluarga, terutama untuk anak saya berupa waktu bersama setiap harinya ataupun mengajak mereka melakukan sesuatu yang menyenangkan setiap minggunya dan memberi ruang kepada anggota keluarga untuk mengembangkan diri mereka. Saya juga menjadi pendengar yang baik untuk keluarga dan menjadikan keluarga sebagai tim untuk bekerja sama dan bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama untuk membuat keluarga menjadi lebih kuat dan bahagia. Berikutnya pertanyaan ke-11. Bagaimana sih cara saya memimpin kelompok di kelas pada saat ada tugas yang harus dilakukan secara tim? Mungkin cara yang saya lakukan untuk memimpin kelompok di kelas saat tim, pertama-tama saya akan memberikan arahan yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan dan membantu anggota tim untuk fokus pada tugas yang ada. Saya juga akan membagikan tugas pada masing-masing anggota sama rata dan adil, agar semua anggota dapat bekerja dan tidak ada anggota yang tidak bekerja. Ini akan membantu pengerjaan tugas secara efisien. Dan saya akan membagi-bagikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim berdasarkan kemampuan dan kompetensi mereka, agar tugas-tugas tertentu dapat dikerjakan oleh orang yang sesuai dan tepat dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Sekarang sudah memasuki pertanyaan ke-12. Pertanyaan ke-12, bagaimana sih cara saya memimpin organisasi perusahaan di masa yang akan datang agar perusahaan saya bisa terus berkembang pesat sesuai dengan strategi tim yang telah ditetapkan? Mungkin saya akan menjadi pemimpin yang rendah hati dan dapat berkomunikasi dengan baik kepada bawahan maupun semua rekan kerja yang ada di perusahaan saya. Untuk memimpin sebuah organisasi itu agar terus dapat berkembang dengan sesuai strategi tim yang telah ditetapkan, saya akan fokus pada visi dan misi perusahaan. Maka dari itu, visi dan misi perusahaan harus jelas dan dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh anggota tim. Ini akan membantu saya dan anggota tim untuk memahami tujuan jangka panjang dari perusahaan dan memberi anggota tim kesempatan untuk mengemukakan ide-ide mereka. Dan saya juga akan menghormati walaupun kita berbeda pendapat dan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target-target mereka untuk perusahaan saya. Ini termasuk peralatan teknologi dan personal yang diperlukan untuk mengejar kinerja yang optimal. Berikutnya, pertanyaan ke-13. Apa yang akan saya lakukan apabila ada perbedaan pendapat dalam anggota tim? Dan bagaimana cara saya menyikapi perbedaan tersebut? Ya, ketika ada perbedaan pendapat dalam anggota tim, yang saya lakukan sebenarnya sedikit sudah saya bahas di pertanyaan sebelumnya. Saya akan menghormati walaupun saya berbeda pendapat, karena mau bagaimanapun saya dan mereka akan memiliki pikiran yang berbeda-beda. Dan saya akan mendengarkan pendapat mereka, karena
mereka juga ingin menginginkan yang terbaik di tim yang saya pimpin ini. Saya akan menyikapi perbedaan pendapat ini dengan cara mendengarkan, memahami pandangan masing-masing dari anggota tim, dan mencari titik temu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesepakatan. Dan juga mencari solusi yang dapat diterima oleh semua anggota tim melalui diskusi. Dan selanjutnya membuat keputusan dengan cara yang transparan dan adil, yang didasarkan pada data dan fakta yang tersedia. Berikutnya pertanyaan ke-14. Ketika saya telah menyelesaikan perkuliahan interpersonal skill ini, apakah saya akan menjadi seseorang yang memiliki pribadi yang lebih baik dengan cara menjalankan seluruh rambu-rambu yang telah dipelajari selama perkuliahan? Ya, tentu saja saya akan menjadi seseorang yang memiliki pribadi yang lebih baik. Lebih baik dalam berkomunikasi, lebih baik dalam bertutur kata, dan lebih baik dalam menjaga perasaan orang lain. Karena sebelum mengambil mata kuliah ini, saya adalah orang yang susah membuka hubungan dengan orang lain, dan saya juga susah berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Dan saya sebelum mengambil mata kuliah ini, saya adalah orang yang cuek dan tidak terlalu memperdulikan sekitar saya. Tetapi setelah belajar interpersonal skill ini, saya menyadari perubahan dalam diri saya. Sekarang ini saya lebih berani untuk membuka hubungan dengan orang lain, dan saya juga dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Dan hal ini membuat saya lebih percaya diri dan dapat lebih menghargai diri saya sendiri. Wah, gak berasa nih teman-teman, kita sudah memasuki pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-15. Pertanyaan ke-15 ini, apa saja sih kesan terindah atau terbaik yang pernah saya rasakan selama mengikuti perkuliahan di kelas interpersonal skill ini? Baik, kesan terindah yang pernah saya rasakan selama kelas interpersonal skill ini, kelas interpersonal skill ini menurut saya adalah kelas yang paling asik dan menyenangkan. Saya juga terkesan dengan cara mengajar Kak Jule yang orangnya humble dan cenderung santai dalam mengajar. Itu membuat saya lebih bersemangat. Dan juga Kak Jule, cara mengajarnya itu berbeda dengan dosen yang lain. Kak Jule sering memberikan cemilan ketika di kelas offline. Itu adalah hal yang baru bagi saya dan membuat saya menjadi senang karena saya sendiri suka menyemil. Baik, sekian atas jawaban pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah interpersonal skill kelas AB ini. Sebelum saya tutup, saya ingin berterima kasih kepada Kak Jule yang telah membimbing saya dalam mata kuliah interpersonal skill ini. Saya harap Kak Jule diberikan kesehatan, panjang umur dan sehat selalu, dan tentunya kebahagiaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.